HP tidak ada di tangan kecuali kalau diinstruksikan. Apalagi? Nah, sepakat ya? Bagi yang tidur sama proses pembelajaran berarti Ananda sudah siap dengan konsekuensi. Nah, itu beberapa kesepakatan. Masih ada kesepakatan yang lain ya berkenaan dengan proses pembelajaran. Nah, tentu harapan Ibu dari adanya kesepakatan tersebut bukan hanya hari ini saja, tapi untuk selanjutnya dan untuk semua mata pelajaran. Kalian mampu mengaplikasikan, kamu mampu mengingat-ingat apa yang telah kamu sepakati. Nah, lanjut ya. Dalam proses pembelajaran kali ini, harapan Ibu selaku yang mengasuh mata pelajaran ekonomi, kamu bukan hanya mendapatkan kesenangan di sekolah ini. Kenapa kesenangan? Karena ketemu dengan teman itu senang, ya kan? Nah, tapi yang penting adalah mendapatkan ilmu. Maka gunakan moto datang untuk belajar, pulang membawa ilmu. Nah, ini harus Anda camkan menjadi moto hidup. Karena apa? Karena dengan hidup katanya, maaf, dengan ilmu hidup menjadi mudah, dengan cinta hidup menjadi indah, dengan agama hidup menjadi terarah. Nah, itu ungkapan yang pernah kamu dengar barangkali. Jadi untuk itu silakan dapatkan ilmu apa saja. Nah, lanjut. Untuk hari ini ilmu apa yang akan kita pelajari? Jujur, adakah yang tadi malam mempelajari ilmu tentang sistem ekonomi? Pertanyaan kedua kali ya, minggu lalu tanya, hari ini masih sama jawabannya. Tidak ada yang buka buku sama sekali. Nah, itu artinya kamu jangan sampai terjadi 3 kali. Diingatkan. Ibu berharap ke depannya setidak-tidaknya sebelum kamu belajar besok, malam ini kamu baca. Baik, ya di sini menu kita hari ini adalah ke sistem ekonomi. Dari kegiatan ini Ibu minta kamu memahami 3 hal ya di situ. Setelah pembelajaran ini kamu mampu 1. Apa itu? Ya, mampu mendeskripsikan, mampu menjelaskan apa itu yang dimaksud dengan sistem ekonomi. Setelah itu kamu mampu yang kedua mengidentifikasi, mengenali ada beberapa sistem ekonomi. Dan yang terakhir kamu mampu menganalisa apa saja kekuatan dan kelemahan dari masing-masing sistem ekonomi. Nah, untuk memahami materi ini 2 jam ke depan, nanti langkah pembelajarannya pertama akan Ibu paparkan, di sesi kedua nanti kita akan adakan permainan. Nah, untuk itu permainannya nanti akan menyusul seiring dengan proses selanjutnya. Bisa dipahami ya? Terus fokus, siap untuk belajar. Yuk, coba siapa yang masih? Silakan. Ini masalah pokok ekonomi. Produksi. Lupa semuanya? Ya. Menurut saya adalah cara manusia memenuhi kebutuhannya. Sepakat? Alhamdulillah masih ada ingat. Inti masalah pokok ini adalah sama. Masalah kamu, masalah ibu, masalah kita manusia. Nah, untuk memenuhi kebutuhan manusia kita membutuhkan apa itu? Yang dibutuhkan adalah bisa berupa permasalahannya adalah bagaimana caranya kita mendapatkan barang atau jasa yang kita butuhkan tersebut. Ini sudah disinggung di materi ini. Bagaimana cara kita mendapatkan kebutuhan ini? Masih ada yang ingat? Selain Fitri, silakan. Bagaimana? Ya, mengambil dari alam. Yang ketiga, barter. Ada lagi? Produksi. Ya, dengan cara memproduksi sendiri. Nah, permasalahannya, perhatikan, permasalahannya tadi bisa jadi kita beli. Kebetulan tadi bisa jadi kita buat sendiri atau diproduksi. Bisa jadi kita mengambil dari alam. Atau bisa jadi, apa tadi? Dengan sistem barter atau dengan cara barter. Perhatikan, permasalahannya misalnya yang dibeli, ya, yang dibeli
Sesuatu yang akan kita beli ini belum tentu semuanya dapat kita beli, walaupun kita mampu untuk membeli. Kami itu sesuatu yang bisa kita beli belum tentu dapat kita beli. Misalnya, ya, misalnya kamu ingin barang X, uang kamu untuk membeli barang X itu ada, tetapi kenyataannya barang X tersebut tidak dijual di negara kita Indonesia. Maka mustahil kamu mendapatkan barang tersebut di Indonesia. Bisa dapatkan di negara lain? Bisa. Tentu kamu harus kemana? Ya, tentu kamu harus ke luar negeri. Permasalahannya, apakah semua masyarakat boleh produksi sendiri? Karena pada suatu negara itu melarang atau menahan atau membatasi bahwasanya barang-barang tertentu itu tidak boleh diproduksi oleh masyarakat. Tetapi harus diproduksi oleh siapa? Kalau bukan masyarakat, produksi siapa? Negara, ya, atau pemerintah. Oke, lanjut. Yang berikut bisa diambil dari alam sama dengan tadi. Tidak semua yang disiapkan oleh alam bisa kita ambil. Coba contohnya, silakan. Apa contohnya barang-barang atau sesuatu yang disiapkan oleh alam tapi tidak bisa kita ambil bebas? Apa misalnya? Kayu, minyak bumi. Ya, contohnya kayu atau yang ada di hutan lindung atau minyak bumi tidak bisa seenaknya kita ambil karena ada aturan-aturan dari pemerintah. Nah, itu juga dengan yang di barter. Tidak semua barang bisa kita tukar. Misal kamu ingin mendapatkan beras, misalnya ya, ditukar dengan misalnya gading gajah. Boleh tidak itu gading gajah ditukarkan? Tidak. Artinya ada batasan, ada aturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Nah, perhatikan cara-cara tersebut, aturan-aturan tersebut. Coba kamu ambil dari simpulan tadi aja, tidak usah kamu balik buku. Apa itu sistem ekonomi dari penjelasan tadi? Silakan. Abdal mungkin? Atau di pojok? Jawab dulu. Apa menurut kamu? Apa itu sistem ekonomi? Lagi loading, ayo yang lain. Tepat ya. Sesuatu aturan untuk mengatur kegiatan ekonomi atau untuk mengatasi permasalahan ekonomi. Ya. Nah itu intinya. Nah, silakan ya. Kamu sudah disampaikan sebelumnya bahwasanya kamu diminta pelajari mengenai sistem ekonomi, sudah kamu sebutkan ada 5 sistem ekonomi. Nanti yang ada di penjelasan ini silahkan kamu rekam dan kamu tentukan ini termasuk dalam sistem ekonomi apa. Yuk perhatikan, fokus ya, silakan. Yang pertama, cara yang dilakukan oleh pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan ekonomi itu adalah sistem ekonomi. Nah, sistem ekonomi setiap negara itu tidaklah sama. Indonesia dengan Amerika, dengan Malaysia misalnya, mengatasi masalah ekonomi tidak sama. Tergantung kepada apa? Salah satunya? Ya, ideologi atau pandangan hidup bangsa atau suatu negara. Termasuk di situ adalah kondisi negara tersebut, kondisi alamnya, kondisi penduduknya, kondisi politiknya, itu mempengaruhi cara atau sistem ekonomi yang dipakai. 1. Kegiatan ekonomi dilakukan secara turun-temurun. Produksi menggunakan cara yang sederhana dan masih mengandalkan dari alam. X negara benua Afrika. Ya. Ini kira-kira merupakan gambaran dari sistem ekonomi tradisional. Ada kata kunci di situ adalah masih menggunakan cara-cara yang sederhana. Sesuai dengan namanya tradisional. Gampang menandainya ya. Yang kedua, kegiatan ekonomi cenderung dilakukan oleh masyarakat atau pihak swasta. Berarti ini identik dengan sistem ekonomi kapitalis. Ingat, kapitalis yang berperan adalah masyarakat atau swasta. Yang berikutnya yang ketiga, kegiatan ekonomi sebenarnya dikendalikan oleh pemerintah. Disebut dengan sistem ekonomi yang dikendalikan oleh pemerintah.
itu aturan dari negaranya. Nah, ini menandakan kegiatan ekonomi dikendalikan oleh pemerintah. Tidak semua kebutuhan manusia bisa didapatkan, tetapi mereka harus ikut tunduk pada peraturan pemerintah. Yang berikut, kegiatan ekonomi dijalankan bersama antara pemerintah dengan swasta. Berarti terjadi pembagian kewenangan. Contoh, untuk hal-hal yang berhubungan dengan masyarakat banyak. Yang nomor 4, kira-kira itu gambaran dari sistem ekonomi apa? Perekonomian dikendalikan bersama antara pemerintah dengan masyarakat atau pihak swasta. Masyarakat, Bu. Ya, itu ciri dari sistem ekonomi apa kira-kira ini? Bantu yang lain? Nomor 4? Ya, lihat di sini. Dikendalikan bersama antara pemerintah dan swasta. Berarti adalah sistem ekonomi campuran. Yang terakhir, titik tekannya adalah kegiatan ekonomi dijalankan berlandaskan syariat Islam. Berarti merupakan sistem ekonomi syariah. Cukup gampang ya, menandai macam-macam sistem ekonomi. Bisa kamu mengidentifikasi? Oke, silakan. Kenal semua kan? Coba Iqbal, bisa mengidentifikasi dari cerita ini ekonomi apa? Tes dulu ya, coba Iqbal. Yang nomor 2, kira-kira ini identik dengan sistem ekonomi apa? Ada sistem ekonomi sosialisasi. Yang tepat, sistem ekonomi kapitalis. Karena penekanannya kamu bisa mengenali apa kelebihan dan kekurangan dari masing-masing sistem ekonomi. Nah, untuk itu kita bagi kelompok. Ini akan itu dikomandoi kelompok 1 dan 2 dikomandoi oleh Safa, kelompok 3 dan 4 oleh Fitri, kelompok 5 dan 6 oleh Istia, kelompok 7 dan 8 oleh Rafi, kelompok 9 oleh Raisa. Berarti ke sini ya. Simpan dulu. Kelompok 1 dan 2 membahas mengenai penahan, simpan ya. Yang kedua kapitalis, yang ketiga sosialis, yang keempat campuran, dan terakhir ekonomi syariah. Paham? Sudah tahu di mana posisinya masing-masing? Sudah. Perhatikan dulu. Ibu akan menunjuk satu orang dan sudah ya. Ada Istia, ada Raisa, dan seterusnya. Yang berikut nanti orang yang 5 tadi, yang 5 orang tadi, Raisa dan seterusnya tadi, itu sebagai penjaga pos. Ya, ditunjuk sebagai penjaga pos. Kemudian langkah kedua, kamu yang tidak ditunjuk sebagai penjaga pos itu dalam kelompok gabung, kamu diskusikan apa kelemahan dan kekurangan dari masing-masing sistem ekonomi yang 5 tadi. Selanjutnya, Ibu kasih waktu kurang lebih 10 menit, 15 menit. Lanjut, nanti kamu akan keluar ya, kamu keluar sistem ekonomi apa. Misal ya, kamu jual, kamu cari, oh ternyata ini kelebihan sistem ekonomi kapitalis. Silakan nanti ditempel pada pos yang sudah ditunjuk. Paham? Nah, ingat ya, nanti siapa yang tercepat tentu itu skornya beda. Yang masuk duluan berarti lebih cepat. Ya, perhatikan. Silakan masing-masing kelompok kamu pahami berdasarkan buku sumber ada di buku kita halaman 25 ya. Atau bisa juga dari rangkuman sudah Ibu buat. Mungkin ini bisa dipoto ya, dipoto bisa juga. Silakan kamu pahami, diskusikan masing-masing sistem ekonomi, kelemahan dan kekurangannya. Jadi beda ya, yang 5 orang ini tugasnya beda. Lanjut, silakan Raisa. Mana Raisa?
Yang berikut sosialis itu Istian. Silakan Istian. Tugas kamu malam itu ya. Kamu, yang lain beda. Yang berikut kapitalis. Sudah diberikan tugasnya. Yang lainnya memahami dan diskusikan semua yang ada di materi. Paham? Ya, silakan kita kasih waktu. Oh sibuk deh. Ya. Ya. Sedikit lo gayanya gitu. Birokrasi terkait penguasaan sumber daya alam oleh industri swasta cukup rumit. Nah, menurut kamu ini kelebihan atau kekurangan sistem ekonomi mana? Misal, menurut kamu ada sistem ekonomi kapitalis. Berarti kamu cari pos yang kapitalis, letakkan di situ, ya, tempelkan di pos yang sudah disiapkan. Paham ya? Nah, silakan diskusikan dulu. 5 penjaga pos, silakan ke depan 5 penjaga pos tadi. Ya. Perhatikan caranya yang lain ya. Tidur dulu. Nah, perhatikan dulu. Perhatikan jawaban. Jawaban fokus ke depan. Ibu secara acak ibu bagi lembaran kertas ini kepada mereka. Ya. Silakan dipegang. Nanti kamu baca. Menurut kamu itu cocoknya dengan sistem ekonomi yang mana? Silakan tempelkan pada pos yang sudah tersedia. Ini untuk menempelkan pakai lem. Tuh, syariah di bagian belakang. Ujung-ujung bisa jadi nggak boleh. Silakan, menurut kamu itu sistem ekonomi apa? Ya, nanti kita lihat betul atau salah jawaban dari mereka. Kita lanjutkan dengan permainan berikutnya untuk anggota kelompok. Tadi kan kamu itu pada titik cari jawabannya aja, pikirkan jawabannya di luar. Pikirkan jawabannya di luar. Udah, Bu. Sabar dulu, sabar dulu. Udah, Bu. Sampai selesai. Ibu kan sudah. Sabar dulu. Ya. Ya Allah. Dapat 2 berarti ya sudah. Udah, Bu. Sabar dulu, sabar dulu. Udah beli? Makin banyak kamu jawab, makin bagus skornya. Jawabannya salah itu coba. Ayo. Bingung ini. Tulis
Oh, iya. Kalau penjaga pos punya siapa itu? Kasih nama ujungnya. Agak merangkak ya, jangan terlalu jauh. Silakan cari posnya aja ya. Lem dulu saya. Situ ya. Tidak ada yang siapa ya. Lagi, Bu. Kalau lagi. Yang sudah boleh duduk. Yang sudah boleh duduk. Oh, iki koyo Iya dong. Wih. Hah? Sulit banget. Tapi boleh. Yang selesai boleh duduk nak. Biar nggak lupa. Yang sudah selesai silakan duduk supaya ketahuan mana yang sudah mulai belum. Aku tinggal tempel. Ayolah lah. Dia di sini lah. Oh, itu kalau muda ya. Aku menyambungkan ini. Iku lah bela iku. Java sudah. Aku kok. Ini foto mbak yang apa? Contoh. Silakan dipikirkan menurut kamu itu contoh dari seluruh yang mana? Pelajaran. Tidak ngumpul lagi kan, Bu? Kamu tandai mana yang salah mana betul. Yang salah disilang, yang betul biarkan. Yang salah disilang, yang betul biarkan. Well. Wah, gentar Jo. Udah asik nih ya. Aku udah pakai jalan ke depan. Jalannya lagi. Oh iya, ada stabilizer lagi. Sabar. Sudah kapos lagi bikin. Belakang sudah selesai? Naikkan. Naikkan lagi. Nggak bisa gitu. Setel dulu kayak gitu kok. Dan gitu, oke. Wih, Diem. Wih. Gerut ya. Aku minum dah deh. Tahu? Itu udah minum tadi. Tradisional siap? Sosialis? Siap. Siap. Siap? Kapitalis siap. Ya silakan madep ke teman-teman. Silakan mulai dari oleh Fitri. Yang salah menurut analisa kamu dari yang kamu pahami tadi, siapakah yang menjawab salah di situ? Menurut saya yang salah Iqbal, Patrio,
Patrio, Afdal, Zakia, Enji, Yasaid, dan Nisa. Oke. Sudah salah, sudah senang ya. Yang berikut, silakan sistem ekonomi sosialis. Siapakah jawaban yang kurang tepat? Kalau sistem ekonomi sosialis pengertiannya udah salah. Dari pengertian sudah salah. Oke. Yang pengertiannya ditulis oleh Safa, yang salah itu Revina, Fitri, Dava, dan Lauren. Oke. Selanjutnya silakan ekonomi campuran. Siapakah yang salah? Baik, di sini tidak ada yang salah, Bu. Betul semua. Siap. Tapi yang paling sedikit ya. Iya. Lanjut. Dari sistem ekonomi tradisional silakan. Dari sistem ekonomi tradisional yang salah adalah Yolanda, Zakia, Nisa, Anggun, Rahma. Ya. Terakhir silakan dari sistem ekonomi syariah. Yang salah ada Iqbal, Lutfi, dan Indra. Nah, Salah tadi. paham ya? Yang salah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Rang-rang. Waalaikumsalam. Dia wabar. Jadi nih itu ditutup. Pasien orang. Wah, ngajari. Syariah adalah sistem ekonomi yang berdasarkan kepada dengan ajaran-ajaran Islam. Kelebihannya dapat meningkatkan Risiko kita apa ini? sosial di dalam masyarakat. Makro dinyempit guys. Etika dan praktis Pak Zaki nampak itu ini. 27 menit. Pasang. Siapa? Bos. Kau. Oke, ini penjelasan dari si Fikri. Dari aplikasi. Orang paling pintar sedunia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi menurut saya sistem ekonomi kapitalis ialah sistem perekonomian yang lebih dikendalikan oleh masyarakat swasta. Kelebihannya ialah satu, distribusi yang lebih efisien, pertumbuhan ekonomi yang cepat, produktivitas yang tinggi, dan lebih dihargainya orang-orang yang bekerja keras. Lalu kekurangannya adalah satu, hilangnya nilai kepersaudaraan. Lalu dua, adanya kesenjangan pendapatan. Lalu sebenarnya masih ada satu lagi tapi maaf saya lupa. Gak apa-apa, yang penting udah. Kamu gak salah kok. Menurut saya, pengertian sistem ekonomi campuran adalah sistem ekonomi yang dijalankan oleh pemerintah dan juga masyarakat swasta. Kelebihan sistem ekonomi campuran adalah fluktuasi yang lebih stabil, hak perorangan yang diakui secara resmi oleh pemerintah, dan juga peranan pihak swasta dan pemerintah yang dapat dibedakan dengan jelas. Sedangkan untuk kekurangan sistem ekonomi campuran adalah birokrasi terkait penguasaan sumber daya alam oleh industri swasta akan cukup rumit. Dan juga jika pihak swasta dapat menguasai pasar akan terjadi monopoli. Sedangkan jika pihak pemerintah menguasai pasar akan terjadi etatisme. Sekian penjelasan dari saya. Silakan siapa? Karena Anda yang terakhir. Siapa? Oh, masih ada Isti. Isi tadi sudah. Aku udah maju Isti. Aku dua tadi. Jasa ya Allah. Lah Isti.
Ekonomi tradisional itu pengertiannya adalah sistem ekonomi yang seluruh aktivitasnya terjadi secara turun-temurun dan masih menggunakan dari alam kebanyakan. Kalau kelebihannya itu ada memiliki sifat kekeluargaan erat dan yang kedua itu jarang terjadi perselisihan. Yang ketiga Jadi buka lang dekat. sumber daya alam masih terjaga dan jarang terjadi eksploitasi. Kalau kekurangannya itu ada kualitas barang yang dihasilkan masih rendah, terus ada juga efektivitas kerja yang rendah karena tidak ada struktur kerja yang jelas. Terus yang terakhir pertumbuhan perekonomian itu lumayan lambat atau sangat lambat. Di sini ada contoh negara dengan sistem ekonomi itu adalah Afrika, tapi di sini dimasukkan di kelebihan, jadi disalahkan. Seharusnya ini di bagian terakhir. Sudah semua ya? Sudah dengarkan tadi? Gope belum Bu? Iya. ST, kau di situ ST, kau terakhir situ. Untuk sistem ekonomi sosialis, Fitri belum dah, Fitri lanjut Pak. Iya kan? kegiatan ekonomi yang kegiatan ekonominya itu dikendalikan oleh pemerintah, sedangkan di sini dikatakan bahwa adalah sistem ekonomi yang kegiatan ekonomi yang dikendalikan oleh masyarakat ataupun swasta, karena masyarakat diberikan kebebasan untuk mengendalikan sektor industri, perdagangan dan lain-lain. Jadi ini jawabannya salah, bukan ini. Kemudian kelebihan dari sistem ekonomi sosialis yang ditentukan Nazrul itu benar, yaitu tidak adanya kesenjangan antara si miskin ataupun si Jadi kaya. dirjen. Dan lebih mudah melakukan pematuhan terhadap barang dan jasa, dan kemudian pemerintah lebih mudah mengawasi bagaimana jalannya sistem perekonomian. Dan kemudian kekurangan sistem ekonomi sosialis, ada jawaban benar yang ditentukan oleh Zakira, yaitu terjadinya monopoli pasar swasta yang dapat merugikan masyarakat. Dan kemudian kekurangannya potensi dan sensitivitas yang dimiliki masyarakat itu tidak berkembang atau bahkan menurun. Dan yang terakhir adalah Makan dah lupa juga. Oh iya otaknya. Otaknya dan yang hilang. terakhir adalah masyarakat tidak memiliki kebebasan untuk mengendalikan sumber daya yang ada. Itulah penjelasan dari sistem ekonomi. Oke, untuk semuanya ya. Baik. Sekarang kita lanjutkan dengan kesimpulan. Kamu sudah mendengarkan paparan dari beberapa orang teman kamu sebagai penjaga pos. Mudah-mudahan bisa dipahami secara maksimal. Untuk itu, mari kita buat kesimpulan dari pertemuan teman kamu. Yuk, kita mulai dari pertama, sistem ekonomi kapitalis. Kata kapitalis identik dengan apa itu? Ingat dari triknya. Kata kapitalis identik dengan apa? Kapital, duit swasta, betul. Jadi intinya di sini, ingat kata-kata kuncinya, identik dengan swasta, berarti perekonomian dikendalikan oleh pihak swasta. Yang berikut, sampingnya sistem ekonomi sosialis. Kata-kata sosialis identik dengan apa? Pemerintah. Berarti siapa yang mengendalikan perekonomian? Ya, dikendalikan oleh pemerintah. Sekaligus kamu dengan menandai ciri-ciri tadi, kamu bisa mengidentifikasi apa kelebihan dan kekurangan. Perhatikan, bisa. Misalnya, perekonomian dikendalikan oleh swasta. Perhatikan, kapitalis ya, swasta. Coba kamu bayangkan, kalau semua masyarakat dikasih kebebasan untuk mengelola perekonomian, apa kelebihannya? Silakan dianalisa. Kamu dikasih kebebasan untuk menciptakan barang apa, silakan diproduksi. Tidak ada dibatasi oleh pemerintah. Apa kelebihannya? Kita akan menjadi kreatif. Kamu akan berusaha memproduksi barang yang terbaik. Itu kelebihannya. Tapi ada kekurangannya. Coba analisa. Apa kira-kira kekurangannya? Kalau semua orang ingin menjadi yang terbaik, kemungkinan kelemahannya apa di situ? Iya,
Betul, akan terjadi eksploitasi terhadap sumber daya alam karena mereka akan menjadi yang terbaik sehingga tidak ada aturan dari pemerintah, tidak ada batasan dari pemerintah. mampu bisa dibayar kalau harus Mutlak itu karena akan Aisyah mengakibatkan Aisyah eksploitasi tadi terhadap dipadukan jadi sumber daya kemudian yang dimiliki cahaya oleh itu negara masuk dari tersebut. samping Nah, berikut. orang ngerti loh Ekonomi campuran, intinya apa memang di kalau sini? orang Kata-kata itu ngerti nah kata-kata apa? Intinya campuran. Berarti ingat tadi, siapa yang mengendalikan perekonomian? aku kan tahu panjang Antara masyarakat dengan pemerintah. Yang berikutnya, kalau tradisional sesuai dengan namanya, bagaimana perekonomian dijalankan dengan sistem tradisional secara sederhana sesuai dengan tradisi leluhur. Tadi Nah, satu apa lagi buang, keuntungannya? tadi satu lagi Coba buang. kamu analisa. Kalau menggunakan sistem tradisional, Nyasain, dia nyasain. ya kualitas barang yang dihasilkan rendah. Kenapa? Karena alat-alat yang digunakan juga masih sederhana. Tapi ada kelebihannya. Apa kelebihan barangnya? Apa itu? Ciri-ciri apa itu pembelian dan apa itu Yuk, kira-kira sampai sini bisa dipahami? Ada pertanyaan yang masih belum paham? Pertanyaan gratis. Kalau sudah paham berarti giliran caranya. Nah, jam berapa sekarang? 11 Bu. Oke, 5 menit Apa lagi. itu rahasia? Sekarang Ibu minta satu Bisa. orang dari kamu mengemukakan dari Iqbal aja. Silakan Iqbal. Bagaimana yang kamu rasakan dari pembelajaran tadi? Kira-kira pemahaman kamu memahami materi ataupun suasana hatimu ketika mengikuti pembelajaran? Jujur. Silakan Iqbal. Bagaimana menurut kamu pembelajaran hari ini? Silakan Iqbal, apa yang kamu rasakan pembelajaran hari ini? Ada apa yang kamu lakukan saja? Di mana kendalanya? Kalau ada kelebihan-kelebihan di mana? Boleh dibantu, silakan Jaki. Apa yang kamu rasakan pembelajaran hari ini? Sangat baik, Silakan dijelaskan baiknya seperti apa? bisa memahami tentang sistem ekonomi. Karena Hah? karena Karena ya bisa memahami sistem ekonomi kapitalis, sosialis, campuran, tradisional, dan syariah. hanya itu. Ya, Bu. Baik. Nah, silakan perhatikan. Untuk hari ini pembelajaran kita selesaikan. Sebagai evaluasi nanti akan dikirimkan soal latihan, tolong kerjakan di rumah. Ya, untuk pertanyaan yang objektif cukup kamu ambil pertanyaan saja plus jawaban yang dianggap benar. Paham ya? Pertanyaan dan jawaban yang dianggap benar. Semuanya ditulis. Baik, kita akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Silakan. Alhamdulillah. Ya, silakan dibantu. Mohon bantuannya dikasih dulu. Oke, penutupan nggak Bu? Penutupan pakai